Anak ini baru berusia 13 tahun dan dia mengakhiri nyawa seorang anak kecil lain yang masih berusia 4 tahun dengan tangannya sendiri. Anak kecil berusia 13 tahun ini bernama Eric Smith dan tinggal di desa Savona yang ada di kota New York. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 1993. Waktu itu Eric lagi jalan-jalan mengendarai sepedanya ke sebuah hutan perkemahan musim panas yang ada di dekat rumahnya. Dan meskipun pada saat itu mungkin nggak ada perkemahan, tapi hutan perkemahan itu biasanya itu masih dibuka dan orang-orang itu memang boleh masuk. Cuman aksesnya ya terbatas, nggak bisa sampai ke dalam banget, tapi ya masih bisa masuk hingga yo sampai batasan yang udah ditentukan. Dan kebetulan di hari itu juga ada anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Nah kebetulan anak ini juga lagi jalan-jalan dan main sendirian. Dan Eric yang ngeliat anak kecil itu ngedeketin anak yang berusia 4 tahun ini. Terus tanya, "Halo, nama kamu siapa?" Ya nggak ngono, paling ya what is your name? Ya jadi yang ngono ya. Nah dijawab sama anak kecil ini, "Halo, nama aku Derek. Kamu siapa?" Melihat Derek yang mau kenalan sama Eric, Eric ini langsung ngajak Derek untuk masuk ke dalam hutan yang lebih dalam lagi. Jadi setelah kenalan tanya, "Mau masuk nggak hutan yang lebih dalam?" "Mau." "Yaudah ayo." Nah langsung masuk tanpa basa-basi. Jujur Derek itu nggak ada rasa curiga ataupun rasa takut sama Eric. Ngiranya ya kakak-kakak yang ngajak main ke tempat yang lebih menarik gitu. Dan namanya anak usia 4 tahun kan ya masih polos ya toh. Nah pas mereka berdua masuk ke dalam hutan tanpa basa-basi dan tanpa ngomong apapun, Eric itu tiba-tiba langsung mencekik lehernya Derek sampai Derek itu pingsan. Setelah Derek pingsan, Eric langsung menjatuhkan sebuah batu yang lumayan besar ke kepalanya Derek beberapa kali sampai kepalanya Derek gak berbentuk, sampai hancur gitu. Gak selesai di situ, Eric juga pergi ngambil tongkat kayu, lebih tepatnya ranting pohon patah, dan setelah itu dia melepaskan celana yang digunakan sama Derek dan menyodomi Derek menggunakan tongkat kayu yang dia bawa, dan ini dilakukan sampai Eric merasa puas. Pas itu, Eric merasakan emosi dan amarah yang luar biasa, padahal Derek gak salah apa-apa dan jujur baru kenal sama Eric. Dan setelah Eric melakukan hal itu, Eric tuh langsung meninggalkan Derek gitu aja tanpa berusaha untuk ngumpetin jasadnya Derek. Dan pada tanggal 8 Agustus tahun 1993, entah karena apa, akhirnya Eric pun memutuskan buat bilang jujur ke mamanya bahwa 6 hari sebelumnya alias pada tanggal 2 Agustus tahun 1993 dia menghabisi nyawa seorang anak kecil yang dia temui di hutan. Dan selama rentang waktu itu juga dari tanggal 2 sampai 8 Agustus jasadnya Derek itu juga nggak ditemuin sama siapapun, jadi tetap ada di situ. Jadi selama 6 hari orang tuanya Derek yang ngira kalau Derek itu menghilang gitu aja. Padahal di hari pertama itu sudah ada kejadian yang sangat menyakitkan. Kan ini meskipun merupakan hutan perkemahan, kalau misalnya bukan musimnya perkemahan nggak dipakai alias menjadi hutan yang biasa. Sehingga polisi bisa dibilang nggak menduga dan juga tidak melakukan pemeriksaan yang lebih dalam di tempat perkemahan ini. Pokoknya di tanggal itu Eric mengakui semua perbuatannya kepada mamanya. Tentunya mamanya yang mendengarkan itu menjadi sangat kaget dan mamanya nanya di mana jasadnya Derek. Mendengar pertanyaan itu, Eric juga menjawab dengan jujur. Untungnya mamanya Eric itu sepakat sama bapaknya untuk melaporkan anaknya sendiri karena apa yang dilakukan tetap salah. Kasus pembunuhan ini jelas menjadi perhatian utama di Amerika dan semua orang yang mendengarkan berita ini tentunya menjadi sangat kaget. Apalagi kejadian ini merupakan kejadian yang dilakukan oleh seorang anak berusia 13 tahun dan dia lakukan sendiri. Bukan kayak nggak sengaja gitu. Bener-bener dilakukan, bahkan menyodomi. Di pengadilan, untungnya Eric ini dipandang sebagai seorang dewasa, jadi nggak dikasih keringanan karena anak kecil. Dan ini tentunya menjadikan Eric sebagai terdakwa pembunuhan termuda yang diadili sebagai orang dewasa dalam sejarah di kota New York. Eric menjalani berbagai tes dan juga pemeriksaan kayak tes medis dan tentunya juga tes psikologis yang dilakukan oleh ahlinya. Dan satu hal yang ditemukan adalah fungsi otak dan juga kadar hormonnya Eric ini setelah diperiksa, ternyata Eric ini menderita gangguan hiperaktivitas defisit perhatian, depresi, dan juga gangguan eksplosif intermittent yang membuat Eric ini sering mengalami amarah yang meledak-ledak tanpa dia sadari dan juga kemarahan itu bisa jadi meledak tanpa alasan apapun. Seperti apa yang dia lakukan kepada Derek. Menurut pernyataan Eric dan juga pihak pengacaranya, Eric merupakan seorang penyendiri dan juga merupakan korban bullying oleh teman-teman di sekolahnya. Karena telinga Eric itu juga kebetulan terlihat agak aneh dan juga agak lebar. Jadi sering dijadikan menjadi
jadi bahan olokan gitu. Udah gitu, kacamata yang digunakan sama Eric itu tergolong kacamata yang tebal dan juga rambutnya itu berwarna merah dengan freckles yang banyak. Sehingga Eric ini sering diolok dari penampilannya. Dan pada tanggal 16 Agustus tahun 1994, Eric dihukum atas dakwaan pembunuhan tingkat 2. Dan pada tanggal 7 November tahun 1994, Eric dijatuhi hukuman maksimal untuk pembunuhan remaja yaitu minimal 9 tahun hingga seumur hidup di dalam penjara. Dan nantinya Eric ini ditahan di Brookwood Secure Center di Cleft Rock, New York, sebuah penjara dengan keamanan maksimal untuk narapidana yang berusia 13 hingga 17 tahun di New York. Dia berada di sana selama 3 tahun sebelum dipindah ke penjara terbuka yang dibuat untuk memuat para narapidana di usia dewasa muda. Dan sejak Juni tahun 2002 hingga Januari 2020, Eric ini udah sering banget mengajukan pembebasan bersyarat selama berkali-kali, tapi untungnya selalu ditolak oleh pengadilan dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan publik. Ditambah lagi orang tuanya Eric sendiri juga nggak menyetujui anaknya untuk dibebaskan. Jujur ini nggak mudah, tapi hebat, sungguhan ini hebat. Tapi pada akhirnya Eric ini dibebaskan secara bersyarat di bulan Oktober tahun 2021 setelah dipenjara selama 27 tahun. By the way, sedikit info, kalau misalnya seseorang itu dibilangi kamu bakal dipenjara berapa tahun, itu lebih ringan daripada seseorang dipenjara tanpa diberitahu kapan dia bakal dibebaskan. Maksudnya secara mental itu lebih berat katanya. Sidang pembebasannya, Eric bilang bahwa dia ini telah bertunangan dengan seorang pengacara dari tahun 2019. Tapi pembebasan Eric ini terus-menerus diundur karena Eric masih belum punya tempat tinggal. Sehingga pada tanggal 1 Februari tahun 2022, pengajuan pembebasan bersyarat Eric yang baru itu akhirnya disetujui dengan pengawasan yang ketat. Dan baru-baru ini pada tanggal 16 April tahun 2025, pengawasan pembebasan bersyarat Eric ini dihentikan karena udah dianggap kalau dia ini sanggup mengatur emosi dan dianggap tidak lagi membahayakan lingkungan sekitarnya. Cerita kali ini sampai di sini, tapi kalau menurut Paul Polo, anak kayak gini cocoknya diberi hukuman apa sih? Tuliskan di komen.